Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zahra Nisrina dengan NIM 141200165 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban EAS Ekonomi Teknik kelas C. Nomor 1, seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkatan suku bunga sebesar 8% per tahun. Pertanyaannya, berapa uang yang harus dibayar ke bank di akhir tahun ketiga? Di sini dapat dilihat ada cash flow yang menyatakan di awal tahun, di awal periode, dia mendapatkan pinjaman sebesar 7.500.000. Dengan penyelesaian, ditanya bunga, nilai akhir tahun dengan rumus, bisa dimasukkan rumus 1 plus I pangkat N per 1. Yang jika dimasukkan yaitu 7.500.000 dikali 1,2597 dengan hasil 9.447.750. Jadi kesimpulannya, uang yang harus dibayarkan di bank pada akhir tahun ketiga adalah 9 juta sekian. Nomor 2. Sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah, kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama 1 tahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A, cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B, tingkat suku bunga per bulan, C, tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Jawabannya, untuk pertanyaan yang A, kita dapat memasukkan rumus yaitu P kali I kali N, yang jika dimasukkan menjadi 1 juta dikali 6%, yaitu bunga per tahunnya. Dengan suku bunga, maaf saya dengan suku bunga 6% dikali 12, yaitu periode. Dengan hasil 720.000 per bulan. B, tingkat suku bunga per bulan, yaitu dengan pinjaman 1 juta, bunga 0,5% per bulan. Maka tingkat suku bunganya adalah 0,5% dikali 12, yaitu yang didapatkan dari 1 tahun, yaitu 12 bulan. Jadi per tahun, nasabah tersebut harus membayar suku bunga sebesar 6%. Yang C diketahuinya, I yaitu bunga per bulannya 0,5% dan asumsi 1 tahun sebanyak 12 bulan. Maka nominal bunganya adalah 0,5% dikali 12 bulan, yaitu 6% per tahun, dan IF sama dengan 1 tambah 0,005 pangkat 12 min 1 yang didapatkan dengan hasil 0,06 yang jika dipresentasikan menjadi 6 persentase, yaitu menjadi 6,1% per tahun. Nomor 3, bandingkan 2 alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV, yaitu net present value, dari nilai A, metode sekarang, yaitu present worth, yang lalu B, metode nilai seragam, yaitu annual worth. Di sini ada tabelnya, bisa dilihat, yang menyatakan mesin A dengan ongkos awal atau biaya awal sekian, biaya tahunan sekian, turunan mesin setiap 2 tahun sekali sekian, turun mesin setiap 3 tahun, nilai sisa dan umur. Di sini ada cash flow-nya dengan metode present worth.
yaitu dengan modal awal 45 juta dan setiap tahunnya pengeluaran rutin sebesar 8 juta per tahun. Di tahun ketiga, setiap 3 tahun mengeluarkan dana sebesar 2.500 untuk turun mesin dan dengan nilai sisanya 5 juta. Untuk PWA mesin A didapatkan ongkos awal sebesar 45 juta. Untuk biaya tahunan yaitu minus 8, yang diartikan mengeluarkan 8 juta per tahun setiap bulan. Setiap tahun maksud saya, Pak. Untuk biaya, lalu dimasukkan rumus P per A, 15%, 12, yang didapatkan hasil sebesar 5,24,6. Lalu dikalikan dengan minus 8 juta, dengan hasil 41.924.800. Turun mesin setiap 2 tahun tidak ada. Turun mesin setiap 3 tahun yaitu minus 2.500.000 yang menyatakan kita nasabahnya mengeluarkan uang sebesar itu, lalu dikali P per F 15%, 3, yang didapatkan angka 0,6575, lalu dikalikan dengan minus 2,5 juta dengan hasil 1.643.750. Dari nilai-nilai tersebut didapatkan nilai sisa yaitu 5 juta dikali P per F 15%, 12 dengan nilai 0,1869 yang dikalikan 5 juta ini mendapatkan hasil 934.500. PWA 1 didapatkan nominal sebesar minus 87.634.050. Untuk mesin B didapatkan modal awal, ongkos awal, biaya awal sebesar 29 juta, pengeluaran tiap tahunnya sebesar 9 juta, setiap 2 tahun sekali, turun mesin 2 juta, dan mendapatkan nilai sisa 3 juta. Untuk rumusnya, mesin B, ongkos awal mendapatkan 29 juta tadi, untuk biaya tahunan bisa kita masukkan minus 9 juta, yang artinya setiap tahun mengeluarkan 9 juta, dikali P per A, 15%, 12, yang jika dimasukkan angkanya menjadi 3,7844, lalu dikalikan dengan minus 9 juta, dan mendapatkan hasil sebesar 34.059.600 rupiah. Untuk turun mesin setiap tahun, yaitu mengeluarkan 2 juta, lalu dikalikan P per F, 15%, 2, yang jika dimasukkan nominalnya 0,7651, dikali dengan pengeluaran tadi yang turun mesin sebesar minus 2 juta, lalu dikalikan mendapatkan hasil minus 1.530.200. Karena tiap 3 tahun tidak turun mesin, maka mendapatkan nilai sisa sebesar 3 juta dikali P per F, 15%, 6. Yang jika dimasukkan angkanya sebesar 0,4323 dikalikan 3 juta, lalu didapatkan hasil sebesar 1.296.000. PWA 2 yaitu sebesar minus 5.293.800. Jadi kesimpulannya yaitu mesin yang lebih baik dipilih atau mesin yang layak dipilih adalah mesin B, karena
biayanya lebih murah. Untuk metode present worth, dapat mesin A, biaya awalnya sebesar minus 45 juta, yaitu biaya awal, lalu dikalikan dengan A per P, 15%, 12, yang jika dimasukkan angkanya menjadi 0,1844 dikali 45 juta. Dan didapatkan hasil sebesar minus 8.298.000 dengan biaya tahunan yang harus dibayar sebesar 8 juta turun mesin tiap 3 tahun, yaitu dengan mengeluarkan 2.500.000 dikali A per F, 15%, 3 sama dengan 2,5 juta tadi dimasukkan dengan hasil yang ada dalam kurung dengan angka 0,2879 dengan hasil minus 719.750.000 dan dengan nilai dan didapatkan nilai sisa dengan 5 juta dikali A per F, 15%, 12 yang jika dimasukkan angkanya menjadi 0,0344 dikali 5 juta sama dengan 172.000. Nah, annual worth analisnya sebesar 6.846.750. Untuk annual worth mesin B, ongkos awalnya sebesar 29 juta dikali A per P, 15%, 6. Dan jika dimasukkan angkanya menjadi 0,2642 dengan hasil 7.661.800 dengan biaya tahunan yang harus dibayar sebesar 9 juta. Setiap 2 tahun turun mesin, jadi 2 juta dikali A per F, 15%, 2. 2 juta dikali 0,4651 sama dengan 930.200. Dengan nilai sisanya 3 juta dikali A per F, 15%, 2, yang jika dimasukkan nominalnya sebesar 0,0344 sama dengan 103.200. Annual worth mesin B sebesar 17.488.800. Kesimpulannya, mesin yang layak dipilih adalah mesin A karena lebih murah. Nomor 4, suatu investasi dengan modal awal, yaitu initial investment, sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi, yaitu cash flow, per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti tabel berikut. Dapat dilihat cash flow tahun pertama sebesar 250 juta, kumulatif cash flow-nya sama 250 juta, tahun kedua cash flow-nya 200 juta, kumulatif cash flow-nya 450 juta, tahun ketiga 150 juta, kumulatif cash flow sebesar 600 juta, cash flow tahun keempat adalah 100 juta, dan kumulatif cash flow-nya 700 juta. Silahkan mencari nilai PP atau payback period untuk kasus nilai arus kas tersebut yang tidak sama. Dengan rumus BP sama dengan N A min B per C min B dikali 1 tahun. Jawabannya seperti ini. Dengan keterangan N menyatakan tahun terakhir di mana arus kas tersebut belum bisa menutup investasi awal, A. Jumlah investasi awal, B. Jumlah akumulatif arus kas pada tahun N, C. Menyatakan jumlah kumulatif
arus kas tahun ke N. Di sini ada cash flow-nya. Diketahui N sama dengan 2 pada tahun kedua, A sebesar 500 juta, B sebesar 450 juta, dan C sebesar 600 juta pada tahun ketiga. Jawabnya 2, karena rumusnya N plus A min B per C min B dikali 1. Jika dimasukkan dengan keterangan yang diketahui tadi, yaitu 2, N dinyatakan sebagai 2, A 500 juta dikurangi B sebesar 400 juta 50 per C yaitu 600 juta dikurangi B yaitu 450 juta dikali 1 tahun. Yang jika dijumlahkan didapatkan menjadi 2 plus 5 per 15 dikali 1 tahun, yang jika dikalikan menjadi 1/3 tahun, atau 2 tahun dikali 1/3 dikali 12 bulan. Yang didapatkan 2 tahun 4 bulan. Kesimpulannya, jadi payback period pada adalah 2 tahun 4 bulan, maka modal yang dihabiskan adalah 500 juta dengan jangka waktu kembali adalah 2 tahun 4 bulan. Sekian dari saya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.